Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, selamat bertemu kembali di ibadah Mektikit kita pada pagi hari ini. Masih bersama Kak Seni dan Kak Ciluk di sini. Ya, jadi Kak Ciluk, sebelum kita mulaikan ibadah kita, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, selain kita mempersiapkan Alkitab dan Kerikma, kita harus mempersiapkan hati. Iya, betul. Yang kedua, harus berpakaian rapi dan sopan. Iya, benar. Yang ketiga, tidak boleh makan, tidak boleh minum, apalagi jalan-jalan, Kak Ciluk. Terus kita mau tetap fokus untuk kita beribadah kepada Kak Tuhan. Seni. Terus kalau kita ngobrol boleh enggak Kak Seni? Enggak boleh dong. Enggak boleh ya. Kita mau fokus ibadah, Kak Ciluk. Oke, benar Kak Jadi Seni. sebelum kita mulaikan ibadah, kita masuk di dalam doa. Nanti adik kita Helena bawa kita masuk dalam doa. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga tolong Tuhan bagi guru-guru, kakak-kakak kami Tuhan yang akan memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami ingin memuji membesarkan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita mau mulai ibadah kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Semuanya siap yang ada di rumah, boleh lambaikan tangannya. Ya, yakin dan percaya Kak Seni semuanya sudah melambaikan tangannya ya. Sudah siap, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan ya. Yesus itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita ya adik-adik ya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, puji Tuhan. Kak Ciluk, pujian tadi katakan di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan kekal. Ya, betul. Kita percaya ketika hidup kita berada di dalam Tuhan, hidup kita menjadi kuat, hidup kita menjadi tenang, seperti pujian yang akan kita naikkan, Kak Ciluk. Iya. Yesus di dalam rumahku, hatiku menjadi senang. Benar, amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the
Kita sudah menaikkan pujian buat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mau adik-adik yang di rumah, sungguh-sungguh ya adik-adik. Kita mau lipat tangan kita mau sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama kita katakan dari awal. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama adik-adik di rumah, angkat tanganmu dan katakan, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, pujian ini begitu, dari setiap kalimatnya kita boleh tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kalau adik-adik di rumah masih ada yang takut, jangan takut adik-adik. Adik-adik punya kuasa, karena Tuhan sudah memberikan kuasa itu buat adik-adik. Maka kuasa-kuasa kegelapan apapun yang ada di dunia ini akan kalah dengan kuasa yang kita miliki. Mari adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi ketika engkau dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita semuanya mau menikmati hadirat Tuhan itu. Kita mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak Make Tikit yang benar-benar boleh mengejar perkenanan Tuhan. Boleh menjadi anak-anak Make Tikit yang menyenangkan hati Tuhan. Boleh menjadi anak-anak Make Tikit yang membanggakan. Haleluya, naikkan penyembahanmu bagi Tuhan. Haleluya, Haleluya, Yesus. Kau berkuasa Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan.
sama-sama kita katakan dari refnya, sama-sama katakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tidak ada kuasa apapun yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nanti Clarin masuk dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan buat guru-guru kami yang akan memberikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Kak Ruth. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jadi semuanya duduk yang rapi, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Karena di akhir firman Tuhan, Kak Ruth akan memberikan aktivitas untuk adik-adik menjawab teka-teki silang, adik-adik ya. Jadi perhatikan baik-baik supaya adik-adik bisa menjawab soal ya adik-adik ya. Nah, firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah tentang Yesus adalah air hidup. Firman Tuhan kita diambil dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah adik-adik ya. Nah, adik-adik sekarang Kak Ruth mau tanya, adik-adik biasanya kita habis makan ngapain adik-adik? Kita pasti minum air adik-adik. Pernah enggak adik-adik enggak makan dan minum air? Nah, pernah kan? Semuanya pasti minum air adik-adik ya. Nah, kita pun manusia dikatakan tidak bisa hidup tanpa air. Jadi kalau sehari aja kita enggak minum air adik-adik ya, pasti haus. Dan enggak bisa adik-adik, karena air itu adalah salah satu yang penting untuk tubuh jasmani kita. Apa tubuh jasmani itu adik-adik? Ini tubuh fisik kita, badan kita ini adalah tubuh jasmani kita. Jadi tubuh jasmani kita itu memerlukan air adik-adik. Nah, sama dengan hewan adik-adik ya, binatang di luar sana semuanya juga butuh air. Jadi kalau adik-adik di rumah pelihara, mungkin mau adik-adik pelihara anjing, kucing, atau yang lain-lain, pasti juga dikasih air kan adik-adik. Nah, jadi binatang pun perlu air. Sama juga dengan tumbuhan adik-adik atau tanaman, bisa tanaman hias seperti bunga adik-adik ya, atau pohon atau tanaman buah dan lain-lain. Tanaman juga butuh air adik-adik. Nah, kenapa tanaman butuh air? Karena ketika dia tidak mendapatkan air, dia tidak bisa hidup adik-adik. Dia akan mati atau layu. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana tanaman itu tumbuh ketika ada air dan sinar matahari. Nah, kita lihat gambar yang pertama, adik-adik bisa lihat di rumah. Ada biji yang sudah ditanam adik-adik ya. Kemudian disiram dan diberikan ada sinar matahari. Dia keesokan harinya muncullah
apa itu adik-adik? Akarnya, adik-adik muncul akarnya, kemudian dikasih air lagi, disiram air, ada sinar matahari, waktu siang hari dia bertumbuh lagi, ada tunasnya adik-adik ya, sudah bijinya sudah mulai muncul di atas tanah adik-adik. Nah, kemudian disiram lagi, mulai muncul lagi tunasnya yang baru lagi adik-adik, sudah semakin tinggi ya. Nah, disiram lagi adik-adik dan ada sinar matahari juga. Jadilah dia tanaman muda adik-adik, sudah mulai ada rantingnya sedikit, ada daun-daunnya. Nah, lagi disiram lagi, ada sinar matahari lagi. Jadilah dia sebuah pohon adik-adik, sudah banyak tuh rantingnya. Terus sudah berakar juga, akarnya sudah mulai kuat adik-adik. Nah, kemudian di gambar selanjutnya dia menjadi pohon yang besar, sudah besar pohonnya, daunnya sudah lebat adik-adik ya. Nah, yang selanjutnya sudah mulai keluar apanya tuh adik-adik? Buahnya. Nah, dan yang terakhir kita bisa lihat itu buahnya sudah kuningnya mulai berbeda adik-adik ya, yang jatuh sama yang di atas pohon. Berarti yang jatuh itu sudah matang adik-adik. Nah adik-adik, tanaman pun kita barusan saja lihat kalau tanaman sangat membutuhkan air untuk hidup adik-adik. Sama juga dengan kehidupan kita adik-adik. Tadi Kak Arus sudah jelaskan kehidupan jasmani kita butuh air. Apalagi tubuh rohani kita adik-adik, kehidupan rohani kita juga butuh air adik-adik. Apa itu tubuh rohani, Kak Ruth? Tubuh rohani itu jiwa kita adik-adik. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu secara rohani adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau lihat adik-adik, air apa yang diperlukan tubuh rohani kita untuk bisa hidup. Nah, kita mau buka dan melihat sama-sama Alkitab kita di Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Nah, Kak Ruth mau cerita sedikit. Di sana ada sebuah kisah bahwa Tuhan Yesus sendiri menjelaskan tentang apa itu air hidup adik-adik untuk tubuh rohani kita. Nah, dikatakan di sana suatu hari Tuhan Yesus adik-adik hendak kembali ke Galilea. Jadi Tuhan Yesus melakukan perjalanan dan hendak kembali ke Galilea adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus singgah di suatu tempat namanya Samaria. Dan Tuhan Yesus pergi di Samaria itu ada sebuah kota bernama kota Syikar. Adik bisa baca di ayat yang kelima adik-adik ya. Tuhan Yesus singgah di sebuah kota bernama kota Syikar adik-adik. Kemudian di sekitar jam 12 siang adik-adik. Nah adik-adik bisa bayangin ya, kalau jam 12 siang itu pasti lagi panas sekali adik-adik ya. Bisa kalau panas kita kan keringetan, kalau kita di luar lagi di jalan pasti kita keringetan. Kemudian kita haus, pasti adik-adik letih adik-adik ya. Begitu juga Tuhan Yesus. Dikatakan di sana sekitar jam 12 siang Tuhan Yesus ini merasa capek dan Tuhan Yesus merasa letih. Kemudian akhirnya Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur Yakub adik-adik. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur Yakub, dikatakan datanglah seorang perempuan Samaria yang mau menimba air. Nah coba kita baca sama-sama di ayatnya yang ke-7 adik-adik. Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah adik-adik, Tuhan Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria ini adik-adik ya. Kemudian apakah perempuan Samaria ini memberikan air itu kepada Tuhan Yesus, memberikan minum kepada Tuhan Yesus? Nah ternyata perempuan ini tidak memberikan air sumur itu atau air minum kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah coba kita sekarang mau lihat sama-sama apa yang Tuhan Yesus katakan tentang air sumur ini dan air hidup adik-adik. Kita mau lihat sama-sama di ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Karut bacakan ayatnya yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Nah, di ayat yang ke-13 ini berbicara tentang air sumur itu adik-adik ya.
Jadi Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang minum air sumur ini, ia akan haus lagi. Nah, coba kita sekarang lihat di ayatnya yang ke-14. Tuhan Yesus berkata, tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, adik-adik, terbalik ya, adik ya. Sebaliknya, dari ayat yang ke-13 tadi, di ayat yang ke-14 ini Tuhan Yesus berbicara tentang air yang berbeda, bukan air sumur adik-adik, tapi air yang kuberikan kepadanya, dikatakan di sana. Nah, Tuhan Yesus berbicara di ayat yang ke-14 ini tentang air hidup adik-adik. Nah, dikatakan kalau kita meminum air hidup itu, maka kita tidak akan haus lagi. Nah, kita sudah sama-sama belajar tadi, Kak Ruth sudah jelasin gimana pentingnya air itu dalam hidup kita, adik-adik ya. Baik kita maupun hewan tadi, tumbuhan, adik-adik ya. Semuanya memerlukan air, adik-adik. Yang terpenting di sini adalah tubuh rohani kita. Kita membahas tentang tubuh rohani kita juga perlu air, adik-adik. Dan air yang diperlukan oleh tubuh rohani kita, yang tadi Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-14, adik-adik, yaitu tentang air hidup. Nah, apa air hidup ini? Air hidup ini adalah Tuhan Yesus itu sendiri, adik-adik ya. Tuhan Yesus adalah air hidup yang memberikan kelegaan dan kepuasan kepada kita. Nah, sekarang kita mau balik lagi dulu. Tadi di ayat yang ke-13 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa yang minum air ini, ia akan haus lagi. Nah, air yang dimaksud tadi di ayat ke-13 yang bikin kita haus lagi, itu adalah air sumur. Jadi air sumur ini adik-adik di sini berbicara tentang apa yang dunia berikan kepada kita, adik-adik ya. Kadang yang dunia berikan kepada kita itu tidak memuaskan kita, adik-adik ya. Terkadang kita bisa sedih, marah, adik-adik kecewa, adik-adik ya, itu yang dunia berikan kepada kita. Tapi adik-adik, ketika kita minum air hidup, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Banyak, adik-adik ya. Tuhan Yesus memberikan kita kepuasan, kelegaan, damai sejahtera, sukacita, adik-adik ya. Ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi marah, tadi adik-adik kecewa, Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan, adik-adik, penghiburan, kekuatan, adik-adik ya. Dan yang penting, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan kita keselamatan dan kemenangan, adik-adik. Nah, apa yang adik-adik mau pilih sekarang? Adik-adik mau pilih air sumur atau mau pilih air hidup? Nah, yang pasti kita sama-sama mau pilih air hidup, adik-adik ya, karena Tuhan Yesus sudah memberikan banyak hal yang kita butuhkan, adik-adik ya. Nah, yang tadi seperti tadi yang kita sudah lihat sama-sama, adik-adik ya, tentang tanaman. Kita udah lihat bagaimana tanaman itu tumbuh, adik-adik, ketika disiram air dan dibantu oleh sinar matahari, adik-adik ya. Pertama apa tadi? Ya, dari biji bisa sampai bertumbuh, adik-adik ya, bertumbuh besar, daunnya lebat, bisa sampai kemudian akarnya semakin kuat, adik-adik ya juga. Dan apa yang terakhir, adik-adik, pohonnya berbuah, adik-adik ya. Nah, adik-adik, sama dengan kehidupan rohani kita, adik-adik. Kehidupan rohani kita juga perlu air, yaitu air hidup itu, yaitu Tuhan Yesus itu, untuk ada dalam kehidupan rohani kita, supaya kita juga bisa seperti tumbuhan tadi, atau tanaman tadi, atau pohon tadi, adik-adik ya. Kita bisa bertumbuh, bisa berakar, kuat di dalam Tuhan, maupun kita bisa berbuah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, adik-adik ya. Nah, kita sekarang Kak Ruth mau mengajak kita sama-sama, yuk kita mau mengundang Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, karena Tuhan Yesus adalah air hidup itu. Dia dapat memberikan kelegaan dan kepuasan di dalam hidup kita, adik-adik ya. Ya, Kak Ruth tidak panjangkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan untuk aktivitas adik-adik, untuk kelas Tunas dan kelas Matius, Kak Ruth mengajak adik-adik untuk membuat video dengan gerakan
mengatakan Yesus adalah sumber air hidupku. Nah, ini contohnya adik-adik ya. Yesus adalah sumber air hidupku. Nah, seperti itu adik-adik ya. Dibuat lalu dikirimkan ke grup masing-masing ya. Untuk kelas Markus, Lukas, dan Yohanes, Kak Ruth ada teka-teki silang. Nanti adik-adik menjawab soal dalam bentuk teka-teki silang. Ada 4 mendatar dan 4 menurun. Dijawab, kemudian digambar di sebuah kertas adik-adik ya. Di kertas atau di buku adik-adik, terserah. Digambar adik-adik sama kotaknya, kemudian dijawab adik-adik ya. Setelah digambar dan dijawab, silakan dikirimkan ke grup masing-masing. Ya, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kak Ruth tunggu aktivitasnya. Sekarang kita mau sama-sama satu di dalam doa adik-adik ya. Kita tundukkan kepala, tutup matanya, lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk mengundang Tuhan Yesus yang adalah air hidup itu ke dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Karena kami tahu ketika air hidup itu ada dalam hidup kami, maka kami akan memperoleh kepuasan, kelegaan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau tetap rajin baca Alkitab, kami mau tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri Mighty Kids Flash kami pada pagi hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, sampai ketemu di Mighty Kids Flash minggu depan adik-adik ya. Dadah.